Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat, sukses, murah rezeki, panjang umur. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga diberi keberkahan untuk hidupnya, yang belum nikah semoga cepat nikah, yang belum punya anak di pernikahannya semoga cepat punya anak, yang punya anak semoga anaknya soleh semua, dan semoga hari-hari kita bisa istiqomah terus dalam menjalani kehidupan. Video kali ini berisi seputar air. Setelah video sebelumnya, jadi tantangan terbesar untuk budidaya ikan nila merah itu, tantangan terbesarnya untuk kolam tanah ya. Untuk kolam tanah, seperti posisi kolamnya mungkin tidak lebih jauh, mirip seperti saya yang sumber aliran airnya hanya menggunakan dari pesawahan yang sangat-sangat harus bekerja dengan betul-betul. Apa itu bekerja dengan betul-betul? Yang pertama, harus setiap hari rajin ngandir air, lihat air ke hulu, apa misalkan aliran airnya lancar atau tidak. Terus yang kedua, mungkin ada lagi, kalau misalkan si sawahnya lagi proses pemberian pupuk, itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi kita harus bikin aliran air sendiri, gimana caranya supaya si pupuk itu tidak masuk ke aliran air sawah yang ujung-ujungnya si airnya lari ke kolam, itu pasti mengakibatkan kematian. Terus setelah di video-video sebelumnya itu emang kalau posisi kolamnya seperti saya tuh banyak sekali tenaga ekstra yang harus dikeluarkan, terutama untuk hamanya ternyata keyep juga jadi keyep, atau kepiting itu jadi hama yang bukan main-main ya. Karena ini udah mau masuk 2 minggu ya, kematian itu bisa dibilang tidak ada. Jadi tiap hari itu ada aja yang mati. Nah, setelah saya konsultasi dengan bukan konsultasi, intinya sharing dengan yang sama dengan saya, itu emang katanya dalam jangka waktu 1 bulan dari penanaman pasti terus ada aja namanya kematian, kecuali kalau misalkan kita tanamnya atau pembesarannya menggunakan media bioflok ya. Saya ngobrol sama temen itu, tingkat kematiannya dari penanaman sampai ke panen itu minus 5 sampai 10 ekor. Nah, sementara kalau saya itu bukan dari penanaman sampai panen, tapi dari penanaman sampai ini masuk 2 minggu lebih, itu bukan dari nanam sampai panen 5 atau 10 ekor, tapi per hari bisa dipastikan lebih dari 5 ekor. Per hari itu bisa dipastikan lebih dari 5 ekor. Ya karena berbagai hal, hama, terus air, itu jadi PR ya. Jadi harus mikir harusnya seperti apa. Sebenarnya bisa saja kalau misalkan antisipasinya, kalau misalkan untuk air ya kita mau tidak mau harus setiap hari ngandir. Terus selain ngandir juga, kalau misalkan nanti dari hulunya airnya kering, mungkin kita tambah lagi mesin, baik itu mesin sirkulasi dengan menggunakan manual, bukan mesin khusus sirkulasi. Saya menggunakan mesin sanyo. Kita tanam 1, 2, 3. Terus nanti mungkin kalau ada rezeki lebih ya beli kincir. Terus hama untuk supaya tidak ada kepiting, ya mau nggak mau si kolam tanahnya pinggirannya semuanya, lingkaran kolamnya kita beton atau kita tembok, kita plester, kita aci. Jadi kepiting itu tidak bakalan ada ya.
mungkin lebih bagusnya lagi si bawah permukaan dasarnya kita cor, jadi si kondisi air bakal stabil, tidak baik itu tidak bakalan bocor ke pinggir ataupun rembes ke bawah. Nah, untuk hama burung ya bisa dipastikan sebenarnya tinggal kita inisiatifnya, kita jadi satu kolam ini kita pakai jaring, pool, jaring kayak mirip-mirip inilah mirip-mirip kalau kita di lapangan voli itu kan suka pakai jaring atasnya ya, mungkin tidak kurang lebih jaring yang seperti itu. Tadi pagi-pagi juga saya sudah memungut itu yang matinya itu di bawah 10 ekor. Jadi dari mulai penanaman sampai sekarang yang mati itu terus-terusan ada yang mati. Nah, ini bisa dipastikan kalau saya pas pertama tebar benih itu 1 kuintal dengan asumsi ekor ataupun kuantitinya itu kurang lebih sekitar 11.000 ekor untuk kolam ukuran 8 apa 9 ini, anggaplah 8 kali 22 meter untuk kedalaman 70 cm di tengah-tengah, 1 meter di pinggir. Nah, kalau menurutnya sih sebenarnya sudah ideal dalam arti tidak bakalan si ikan ini merasa penuh sesak ataupun kekurangan oksigen. Cuman satu permasalahannya yaitu di air harus betul-betul stabil. Kalau posisi airnya dari mulai kita tanam seperti ini, saya kan pakai 3 sumber air, dari ujung sana 1, dari tengah-tengah 1, dari pinggir ini malah saya bikin 2. Nah, kalau posisi airnya seperti ini dari mulai tanam sampai nanti panen, mungkin tidak bakalan ada yang namanya kendala ataupun penyebab kematiannya itu di air, kecuali untuk antisipasinya karena ini aliran airnya dari sawah, mungkin antisipasinya pas yang menanam sawah lagi penggemukan atau penanaman pupuk. Nah, kita harus betul-betul memisahkan si airnya itu, gimana caranya agar tidak terkena pupuknya, karena pasti bakalan mengakibatkan kematian. Nah, dari kematian itu ada yang kematian lewat kepiting, ada yang kematian dari air. Kalau untuk penanaman saya sekarang ini, nah alhasil balik lagi ke hitung-hitungan, kalau misalkan kemarin saya tanam 11.000 ekor, saya bisa pastikan itu 20% lebih pasti mati. 20% lebih pasti mati. Nah, adapun kalau misalkan nanti sampai panen, nanti coba kita hitung dari 1 kuintal itu keluarnya berapa, terus pakan habis berapa, dan lain-lainnya berapa. Nah, kalau misalkan nanti sekiranya ada lebih, ya untuk si lebihnya tersebut untuk memperbaiki media si kolamnya ini. Apa itu medianya? Ya mungkin bisa jadi nanti saya temboknya sepotong dulu, atau misalkan kalau untuk pagar ya udah diwacanakan mungkin nunggu duit lebih baru saya nanti dipasang. Nah, sementara untuk menambah sirkulasi air, bisa jadi saya nanti mencari mesin sanyo bekas lagi biar murah. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kalau misalkan mau ikut membudidayakan ikan, lebih bagusnya beberapa faktor itu harus dipertimbangkan, karena membudidayakan ataupun membesarkan nila merah itu tidak kita ada kolam terus kita tak tebar benih lalu kita ngasih makan beres. Ternyata tidak seperti itu. Jadi ada perjalanan, ada trik-trik khusus, bukan trik ya, ada cara-cara khusus
untuk agar supaya ikannya bisa hidup sampai nanti dipanen. Untuk video kali ini cukup sekian. Kalau misalkan bermanfaat, silahkan. Sebenarnya bukan bermanfaat ya, ini sekedar curhat lah. Karena kalau ilmu sama sekali tidak ada yang bisa didapatkan. Naon? Kopina mana? Lain kadiekeun atuh. Baik, untuk teman-teman semua, videonya cukup sekian. Yang mau ikut menanam ataupun ikut pembesaran ikan, intinya harus beberapa faktor harus betul-betul diperhatikan, dari mulai media tanahnya itu, media kolamnya harus seperti apa, aliran airnya harus seperti apa, kandungan airnya itu sumbernya dari mana, untuk nila merah ya, karena menjaga hal kematian. Secara hitung-hitungan sebenarnya ikan ini udah sehat semua, tapi yang mati terus ada, nggak bisa nggak ada gitu ya. Mungkin karena seminggu ke belakang kan airnya kan tidak seperti ini, tidak normal terus ngocor seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ngocor seperti ini, mungkin kendala satu di air sudah beres, tinggal nanti penyebab yang lain, misalkan dari keyep dan lain-lain. Untuk videonya cukup sekian. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.